Meski telah banyak yang digagalkan dan ditangkap, namun kasus penyelundupan narkoba yang melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan masih marak terjadi. Kamis siang, 3 orang kurir narkoba ditangkap saat menyelundupkan 2,5 kg sabu-sabu dari Sumatera ke Jawa. Tersangka bernama Nurholis, Abdul Hamid, dan Agus, ketiganya warga Madura. Menurut tersangka, narkoba yang dibawanya tersebut berasal dari Malaysia dan akan diselundupkan ke Jawa Timur. Tersangka Nurholis dan Abdul Hamid berperan membawa narkoba dari Sumatera ke Jawa, dan tersangka Agus berperan sebagai penerimanya untuk diantarkan kembali ke posnya. Sabu berapa kilo? 2,5 kilo. Berapa? 2,5 9. 2,5 kilo. 2,5 kilo. Bawa dari mana? Jemput gitu. Dijemput siapa? Ini yang bawa Berapa kamu dibayar? 40. 40 juta. Iya. Untuk apa duitnya? Buat kebutuhan keluarga, bayar utang. Udah berapa kali? Baru sekali. Apa kerjaanmu? Supir. Sopir apa? Supir truk. Kita berhasil mengamankan 3 orang dengan jumlah barang bukti sabu seberat 2,5 kg ya, yang ada di depan kita. Kalau dinilai ekonomiskan ya, dari jumlah barang bukti yang kita amankan, kita sita itu kurang lebih 2.505.940.000 rupiah. Untuk jumlah jiwa yang bisa terselamatkan kurang lebih sebanyak 12.529 orang ya. Penyidikan kasus tersebut masih terus dikembangkan polisi untuk memburu bandar besarnya. Akibat perbuatannya, para tersangka ditangkap terancam hukuman mati. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Peredaran narkoba di Lampung Utara masih tinggi. Hal tersebut terbukti dari banyaknya tersangka ditangkap oleh Polres Lampung Utara. Belum genap 1 bulan ini, sebanyak 8 tersangka ditangkap. Mereka adalah 2 bandar dan 6 pengguna narkoba. Menurut polisi, peredaran narkoba di Lampung Utara yang sedang tren saat ini adalah penggunaan sabu-sabu dan ekstasi. Peredarannya tidak hanya di acara hiburan musik organ tunggal dan hiburan malam saja, namun juga dikonsumsi pribadi di rumah oleh para pecandunya. Dari penangkapan para tersangka, polisi menyita hampir 67 gram sabu-sabu, 11 butir pil ekstasi, uang tunai, timbangan digital, dan ponsel. Tersangka memiliki atau menyimpan barang bukti narkoba di bawah 5 gram. Kemudian ada 3 kasus di mana 6 tersangka ini diterapkan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 dalam maksud tersangka memiliki atau menyimpan barang bukti narkotika di atas 5 gram. Dari pengakuan tersangka tersendiri, sudah berapa lama ada orang menjalankan bisnis ini? Menurut pengakuan tersangka sementara ini baru sekali. Pada kasus tersebut, 2 bandar narkoba terancam hukuman 20 tahun penjara, sedangkan untuk pecandunya terancam 5 tahun penjara. Penyidikan kasus tersebut masih dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Pemirsa tentunya masih ingat dengan ulah Bang Jago di SPBU Raja Basa, Bandar Lampung yang melukai kondektur bus Damri dengan senjata tajam pada pertengahan Februari lalu. Pada Kamis pagi, kasus tersebut mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Terdakwa bernama Juriansyah, warga negara Ratu, Lampung Tengah. Pada sidang tersebut, jaksa menuntut terdakwa dipenjara selama 2 tahun 8 bulan yang sesuai dengan pasal 351 KUHP. Pada sidang tersebut, terdakwa juga menyampaikan meminta maaf kepada korban. Pasal 351 ayat 1 bahwa juga melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap korban yang merupakan pegawai Perum Damri. Jadi beliau ini karena memang baru kehilangan 10 hari istrinya ya, tiba-tiba ada kejadian seperti itu, terus kemudian ya namanya sudah damai lah ya, yang perlu lagi kita ini yang jelas beliau sudah menyadari bahwa ini perkara ini dan persoalan ini dia
menyadari bahwa dia salah gitu, dan dia sudah minta maaf kepada keluarga, kepada masyarakat Lampung. Keributan antara terdakwa dengan korban terjadi saat mobil mereka sedang antri akan mengisi BBM di SPBU. Terdakwa mengamuk dan menuduh korban menyerobot antrian. Dalam keributan itu, terdakwa kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis pisau badik hingga menyebabkan korban luka di tangannya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Mesuji Rabu siang menggeledah kantor Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang berada di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya. Pada penggeledahan di beberapa ruangan tersebut, petugas memeriksa sejumlah dokumen di lemari arsip dan data dalam komputer yang dioperasikan pegawai. Beberapa pegawai juga dimintai keterangan oleh penyidik. Menurut petugas, penggeledahan tersebut terkait pencarian barang bukti dalam pengusutan dugaan korupsi penggunaan dana hibah ke Bawaslu dari APBD Mesuji tahun 2023 dan 2024 sebanyak 11,2 miliar rupiah. Pada penggeledahan tersebut, petugas menyita dokumen penggunaan dana hibah tersebut serta menyita beberapa ponsel dan komputer jinjing. Hari ini terkait dengan tindak lanjut dari prosedural penyidikan kita terhadap kegiatan penyidikan tindak pidana korupsi pada Bawaslu tahun anggaran 2023-2024 yang menggunakan dana hibah lengkap. Kurang lebih ada 4 ruangan yang kita periksa. Kemudian barang bukti apa saja nanti yang akan dibawa ke kejaksaan? Yang kita amankan sejauh ini dokumen-dokumen terkait kegiatan bulan yang sudah dilaksanakan serta pertanggungjawabannya. Kemudian ada beberapa barang elektronik seperti laptop ataupun handphone yang kita amankan. Sejauh ini udah 12 orang yang kita periksa tahap penyelidikan. Sejauh ini, tim penyidik belum menetapkan 1 orang pun sebagai tersangka. Kerugian dari dugaan adanya korupsi tersebut juga masih dalam penghitungan oleh tim audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi atau BPKP Lampung. Mustaqim melaporkan dari Mesuji.